Saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Begitu saya masuk, Presiden udah marah. Presiden udah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, supaya tidak diteruskan. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Menyangkal atau bisa tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden. Oh, jadi waktu itu Pak Agus sendiri bisa merasakan KPK itu mau dijadikan sebagai alat kekuasaan? Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden udah marah. Presiden udah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu, dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi jadinya kan revisi undang-undang KPK itu, dan sebelum revisi undang-undang KPK itu Anda kemudian juga perlu pahami buzzer itu kemudian kan bukan main kan. KPK sarang Taliban, KPK. Jadi sehingga civil society pada waktu itu yang membela revisi undang-undang KPK itu sangat-sangat sedikit. Teman-teman saya seperti Pak Imam Prasojo apa itu nggak datang tuh kalau waktu itu, karena tidak sebanyak waktu membela Cicak Buaya pada waktu Cicak Buaya, karena merasa ini KPK sudah seperti Taliban, seolah-olah omongannya buzzer itu betul gitu. Jadi revisi undang-undang KPK kemudian terjadi. Anda kemudian melihat di periode kedua ini kan yang namanya Corruption Perception Index itu kan turun terus-menerus. Setia Novanto juga sudah dihukum berat 15 tahun. Ya. Terus untuk apa diramaikan itu? Tapi pertemuan itu ada ya Pak? Pertemuan Pak Presiden? Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada. Agenda yang di Seknek nggak ada. Jadi tolong dicek lagi aja. Kelakuan Jokowi akan terungkap, tinggal tunggu pengakuan internal. Pengamat komunikasi politik Henry Subiakto menyebut penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai terbuka satu persatu. Menurutnya, Jokowi tidak hanya membuat Mahkamah Konstitusi terpuruk dengan skandal etika Paman Usman, tetapi juga pernah melakukan intervensi terhadap KPK. Hal ini terlihat dari pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut pernah diminta oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus EKTP yang melibatkan Setia Novanto. Ini ibarat puncak gunung es yang mulai menampakkan hal-hal yang sebelumnya tertutup, kata Henry, guru besar komunikasi Universitas Airlangga. Henry yakin bahwa sandiwara yang selama ini disembunyikan oleh Jokowi akan semakin terungkap, terutama dengan adanya dukungan dari pihak internal pemerintah yang mulai membuka diri karena tidak tahan menyembunyikan fakta. Lebih lanjut, Henry memberikan contoh dari sektor Kementerian Keuangan, di mana terdengar keluhan terkait penggunaan anggaran negara dan hutang yang digunakan sembarangan oleh kementerian tertentu. Dia menegaskan bahwa lebih banyak dugaan penyalahgunaan kekuasaan Jokowi akan terungkap pada waktunya. Kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term? Ya, second term. Jadi akhirnya harus diputuskan, Ahok harus ditahan. Nggak terima saya. Benar nggak sih tesis bahwa intervensi atau cawe-cawe Jokowi dalam pemberantasan korupsi, terutama ke KPK, sudah terjadi sejak lama? Ini di luar bayangan saya, tiba-tiba Pak Agus curhat langsung. Kemarin gua dimarahin. Kenapa Pak gitu? Iya nggak boleh ini kasusnya Setnov. Oke. Kenapa itu? Gitu? Setelah kita coba belusukan lagi nih, ternyata pertemuan antara Jokowi dengan Pak Agus yang membahas konten itu ternyata nggak cuma sekali, 2 kali, beberapa kali. Berapa kali ya? Cerita seputar itu sudah terjadi sebelumnya. Melapis pembuktian cukup banyak gitu. Nggak hanya datang dari testimoni kesaksian seorang Pak Agus mata. Kalau lo mau tanya pimpinan yang lain itu satu suara pasti. Dalam beberapa pertemuan. Marah. Dalam hal melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Jokowi memang jagonya.
Hanya dibahas 2 pekan, perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disahkan DPR pada 17 September 2019 dengan mengabaikan penolakan publik yang masif. Sesungguhnya keinginan melemahkan KPK datang dari Jokowi sendiri. Ia menganggap KPK terlalu kuat sehingga mengganggu pembangunan. Menurut Jokowi, banyak program kepala daerah macet karena gerak-gerik mereka diawasi KPK. Permintaan Jokowi itu membuktikan bahwa Presiden telah bergerak melemahkan komisi jauh sebelum revisi Undang-Undang KPK. Untuk memperkuat koalisi pemerintahannya, Jokowi rela membiarkan korupsi merajalela. Mulai dengan, ada yang tahu Mulyono nggak? Tahu ya? Nah, tapi paling tidak yang paling kentara dalam 10 tahun terakhir ini adalah kok pemerintahan kita ini tidak menempatkan orang baik sebagai bagian dari kekuasaan. Orang baik itu justru dibuang, dipenjarain. Orang-orang baik di KPK itu disingkirin dengan isu Taliban lah, lakukanlah tes kebangsaan ya Mas, lalu hasil tes kebangsaannya direkayasa sedemikian sehingga Novel Baswedan dan teman-teman out dari KPK. Masuk gelombang besar orang-orang gak beres. Ya, orangnya dibuang, institusinya dirusak. Institusi KPK itu rusak berat. Biarkan aja KPK bekerja, nggak usah diganggu, itu aja. Itu banyak akan produktif KPK. Selama ini dilaporkan KPK, isu-isunya dan isu itu juga dikatakan oleh orang KPK sendiri kan, saya dipanggil ke istana lah, saya di mana ini kan. Bahkan mantan ketua KPK di tempat saya, Agus Raharjo, itu bercerita bahwa dia bahkan sampai dibentak dan dipugulin meja untuk kan sebuah kasus dulu gitu. Khianat ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini ya. Tolong dijelasin ya. Siap. Pak Jokowi itu tidak pernah mau saya jadi wakil dia kalau Anda mau buka. Hasil survei, kenapa seorang Sandiaga Uno berani dimajukan oleh Gerindra kemudian? Karena hasil survei itu yang nomor top pertama jadi wakil Pak Jokowi adalah Deddy Miswar. Nomor 2-nya ada Sandiaga Uno. Saya di survei itu nomor 12 bos, dinaikin terus. Sampai kemudian masukin 2 nama, ini boleh tanya sama orang Gerindra semua kok, kita buka-bukaan rekomendasinya. Orang Gerindra udah telepon saya, mohon maaf Pak, emang Gerindra bisa nyalonin gue jadi gubernur 57 kursi? Ini cuma untuk sekedar sampaikan, nyalonin Ahok nih, kalau mau buka-bukaan ya. Yep. Siapa bilang Pak Prabowo anti Cina, Mei 98, ini bukti mencalonkan Ahok, turunan Cina jadi ibu kota. Kira-kira mau ngomong emosi begini gua nih. Lalu apa yang terjadi? Kemudian udah ngomong ke media, ada Pak Ben, mohon maaf ya, kita nggak bisa mencalonkan jadi gubernur, mesti pasangan sama PDIP jadi wakil ya. Oke, beda jadi wakil. Mohon maaf ya, rekomendasi bukan sama lu, karena dari sana surveinya maunya Deddy Miswar. Bikin rekomendasi Jokowi Deddy Miswar. Ibu Mega minta 2. Oh ini telepon saya, masih ada harapan. Ternyata Pak Jokowi nggak mau Jokowi Sandiaga Uno, maunya Jokowi Ahok. Loh, kok bisa survei paling bawah kok? Karena Pak Jokowi maunya Deddy Miswar sebetulnya. Jadi dia belum kenal saya kan. Tapi Ibu Mega putusinnya saya. Makanya ada yang bilang begini timnya kali. Apes juga dia dapat turunan Cina Kristen jadi wakil. Gimana mau menang lawan Foke yang Betawi? Mereka kenapa baju kotak-kotak? Itu baru beli tengah jalan. Karena yang disiapkan tuh baju batik ondel-ondel. Karena buat Betawi dah. Kalau Ahok dipasangin Betawi lucu-lucu juga nih. Itu yang saya maksud. Jadi mana saya hianatin? Kami masyarakat Papua sudah tahu siapa Jokowi itu. Dengan itu, Jokowi kami kenal sebagai pencuri, sebagai penghancur, sebagai pemalsu, sebagai perampok besar di Papua. Kita sudah menonton dan kita sudah menyimak beberapa cuplikan video dan serem sekali ya. Ketua KPK itu mantan ketua KPK. Cerita mantan ketua KPK ini benar-benar sangat serem tentunya ya. Dan jejak digital ini memang tidak bisa hilang dan akan terus diingat oleh masyarakat ya. Setelah saya menonton video ini dan menemukan beberapa video yang saya rangkum dan tadi ada beberapa pernyataan oleh mantan ketua KPK Pak Agus Raharjo, ini sangat mengejutkan. Nah tentunya ini sebenarnya berita-berita lama ya kan, tapi ini adalah jejak digital dan tentunya tidak mungkin sekali jika ada asap dan tidak ada api, itu tidak mungkin sekali. Pastinya ya ada api. Nah ini hal-hal yang seperti ini
menjadi pembelajaran kita semuanya ya, karena memang Pak Jokowi ini memang sangat kontroversi tentunya seperti itu ya. Dan pemberitaan tentang Pak Jokowi ini memang tidak akan ada habis-habisnya gitu ya. Dan segala sesuatu keburukan ya itu pasti suatu saat tentunya akan terbongkar. Dan saya mengamati beberapa pernyataan-pernyataan dari Pak Agus Raharjo ini. Tentunya ini sangat berani sekali ya mengatakan bahwa ada pertemuan dengan Pak Jokowi, dan pertemuan itu hanya Pak Jokowi dengan Pak Agus Raharjo gitu ya, dan membahas tentang korupsi iktp Pak Setia Novanto ya, yang sejelas-jelas sudah divonis ya. Pak Setia Novanto divonis 15 tahun waktu itu, akan tetapi sekarang perasaan atau kayaknya ini sudah bebas ya. Dan hal tersebut menjadi viral waktu itu ya. Saat itu menjadi benar-benar rame dan menjadi perbincangan ya. Dan Pak Jokowi menyangkal bahwa ada pertemuan dengan Pak Agus Raharjo tersebut. Akan tetapi masyarakat juga yang menilai tentunya ya. Masyarakat juga tidak akan bodoh dan berpikir tidak mungkin sekali Pak Agus Raharjo ini hanya untuk bercerita tentang pertemuan dengan Pak Jokowi ini adalah suatu hal yang fitnah atau hal yang bohong gitu ya. Ini masyarakatlah yang menilai ya waktu itu ya teman-teman ya. Dan ini sangat menarik tentunya ya. Berita-berita seperti ini sangat menarik, akan tetapi tidak selesai sama dan tidak ada kasusnya ini tidak berlanjut ya. Dan ini sangat mengerikan sekali. Pak Jokowi meminta agar KPK menghentikan kasus iktp dan jangan diteruskan katanya seperti itu. Dan itu adalah berita yang sangat mengejutkan waktu itu. Dan hingga saat ini berita ini terus menghilang. Memang Pak Jokowi ini memang luar biasa ya, benar-benar sangat luar biasa ya. Mengintervensi, diduga mengintervensi MK, mengintervensi untuk merubah undang-undang gitu ya, mengintervensi KPK dan mengintervensi lembaga-lembaga lain tentunya. Mungkin ya dugaan-dugaannya kan seperti itu yang berkembang di masyarakat. Ini tentunya hal yang sangat luar biasa. Dan memang kalau kita pikir ya, Pak Jokowi ini adalah orang yang benar-benar sangat kuat ya, dan kekuasaannya ini sangat luar biasa sehingga bisa mengatur-ngatur kesana kemari, padahal lembaga-lembaga itu seharusnya bekerja dengan independen dan tidak ada sebuah intervensi. Walaupun Pak Jokowi adalah seorang presiden, itu tidak boleh mengintervensi lembaga-lembaga lain ya, tentunya seperti itu, karena lembaga-lembaga lain itu punya kewenangan dan punya tanggung jawab moral atau tanggung jawab hukum, tanggung jawab pekerjaan yang tentunya memang sudah bidangnya masing-masing ya, dan mereka harus independen, tidak boleh terpengaruh seharusnya. Akan tetapi mau bagaimana lagi, lembaga-lembaga manapun kalau yang namanya presiden itu pasti ditakutin ya. Semua lembaga pasti takut dan pasti akan menuruti keinginan. Nah, ini yang menjadi sebuah pembicaraan dan menjadi sebuah polemik ya, dan tidak akan ada berhenti-berhentinya hingga saat ini bahwa Pak Jokowi ini memang serem dan memang sangat luar biasa. Dan jika kita akan bicara jauh ya, tentunya ini adalah hal yang busuk dan hal yang sangat-sangat menjijikkan tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Jika benar memang Pak Jokowi ini harus melindungi seorang koruptor nih misalnya, karena koruptor ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan memang harus dihanguskan kan. Tapi jika menurut pernyataan atau perkataan oleh Pak Agus Raharjo tadi, mantan ketua KPK, ya tentunya ini sangat hal-hal yang tidak layak dan tidak lumrah, dan ini melanggar hukum tentunya ya teman-teman. Walaupun Pak Jokowi seorang presiden, akan tetapi walaupun presiden ya tetap melanggar hukum jika meminta atau memohon agar KPK menghentikan ya untuk tidak meneruskan kasus Setia Novanto. Dan akhirnya memang benar di era Pak Jokowi akhirnya memang seakan-akan ada pembiaran korupsi, dan korupsi benar-benar merajalela ya teman-teman, seperti tadi yang dikatakan oleh beberapa kawan atau beberapa komentator tadi ya, itu mengatakan ya seakan-akan ada pembiaran dan korupsi semakin merajalela. Ini yang sangat mengenaskan ya teman-teman ya, sangat mengenaskan sekali, sehingga republik ini menjadi kacau dan banyak hutang dan korupsi di mana-mana, dan akhirnya yang menanggung bebannya adalah presiden yang sekarang, dan yang mengambil alih korupsi-korupsi dan menanggung hutangnya tentunya siapa lagi kalau bukan Pak Prabowo tentunya ya, presiden yang saat ini.
Ini sangat-sangat benar-benar luar biasa ya. Korupsi di era Pak Jokowi ini sangat luar biasa sekali. Dan jika benar apa yang dikatakan oleh Pak Agus Raharjo tadi ya, ini benar-benar kelewatan ya. Pak Jokowi ini sangat kelewatan ya, jika memang benar terjadi ya, itu ya teman-teman ya. Dan sehingga korupsi di mana-mana dan akhirnya kita semua yang nanggung hutang-hutang negara ini dan uang rakyat, uang negara dan yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat ini dirampok oleh korupsi.